17 tahun lalu, Januari tahun 2000, saya bangunnya dari kejadian ini pukul 5 subuh. Ada sebuah tangan menepuk pundak saya dengan lembut, lalu ada suara berkata, bangun. Saya tahu bahwa saya sadar bukan mimpi, seperti hari ini saya bisa bedakan sebagai orang yang waras, sehat walafiat, saya tahu bahwa ini bukan mimpi maupun penglihatan. Bukan penglihatan, saya dibawa ke sana, rohnya. Saya lihat roh saya keluar dari tubuh saya masih di situ, tapi ada satu penyambung, ada seperti sebuah tali di, saya nggak bisa lihat, tapi ada sesuatu aura yang ke tubuh saya, yang ke roh saya itu yang tidak bisa putus dari tubuhku. Saya lihat istri saya di sebelah saya, tertidur pukul 5, setelah Old and New, setelah Happy New Year. Lalu saya dibawa ke sebuah jalan yang panjang. Saya tanya sama Tuhan, kenapa panjang? Karena kau dan tempat ini sudah dipisahkan terlalu jauh. Tapi bagi orang-orang yang dekat, tempat ini dekat. Saya berjalan panjang sekali sebuah tempat yang untung saya tidak pergi dengan paru-paru bumi. Dalam roh saya nggak perlu oksigen, tetapi saya bisa rasakan sesak nafas sekali. Yesus berada di belakang saya memberitahu kepada saya kanan atau kiri. Ada terang gitu, dan ada sebuah ketenangan. Saya tahu saya punya Roh Kudus, rohnya Yesus dalam diriku, aku sudah selamat, aku tahu saya tahu saya siapa, tapi saya tahu Tuhan membawa saya ke sebuah tempat yang tidak mengenakkan. Tuhan hanya berkata, aku akan tunjukkan kamu sesuatu yang menjadi bagian daripada pemberitaanmu. Akan terjadi kebangunan rohani lewat pesan ini. Saya berjalan, singkat cerita ketemu sebuah tempat. Kalau saya cerita ini ya, please mengerti, saya akan pakai kata seperti. Karena sulit sekali menjelaskan pada kalian kalau kalian tidak pernah ke situ. Sama dengan coba jelaskan pada orang yang buta dari lahir apa itu warna biru. Try it, it's very hard. Jadi saya akan pakai kata seperti meskipun tidak serupa. Karena tidak ada yang saya lihat di sana, tidak ada di dunia. Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang, tapi gerbang itu besar sekali. Tepat sekali sebuah lagu di sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Dan ujungnya tidak kelihatan, tapi pintunya besar dan kasar seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib. Dan saya melihat di atas itu menjunjung tinggi sekali. Mata saya nggak mungkin lihat, karena Tuhan memberikan pada saya mata supranatural untuk bisa melihat ujungnya, ada tulisan yang bergoyang seperti tulisan roh. Dan Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa melihat, artinya adalah the valley of torture atau lembah penyiksaan. Saya langsung tahu saya berada di mana. Saya tahu saya berada di neraka. Cuman setelah saya ngalamin ini, saya baru ngerti bedanya kerajaan maut dan lautan api. Maut, kerajaan maut, lautan api. Lalu Tuhan beritahu pada saya, bukalah pintu itu. Saya buka. Tanpa saya jamah, pintu itu buka sendiri oleh kuasa Allah. Nah setelah waktu saya buka begitu, itu kegelapan bisa keluar, menerpa dada saya. Jadi ada kegelapan itu bisa keluar. Jadi ternyata pintu itu tidak dikunci. Pintu itu menjadi gerbang keluar masuknya roh-roh jahat itu. Jadi orang, kalau manusia udah masuk ke kerajaan maut tidak bisa keluar, tapi setan bisa. Makanya Tuhan berkata di sebuah kota, bangsa, kalau kunci kerajaan sorga udah dipegang sama anak-anak Tuhan, gerbang maut tak akan menguasainya. Artinya roh jahat yang keluar dari sana tak bisa apa-apain Anda. Tapi manusia nggak bisa keluar, karena dia ada satu hukum yang tertulis dalam firman. Firman pasti akan digenapi, seiota pun tidak akan dilalui. Bos, bagi setiap orang sekali mati, lalu penghakiman, dia nggak bisa kembali. Perumpamaan Yesus juga sama kan, waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya itu di neraka, dia berkata, tolong suruh Lazarus kemana? Dia berkata, ada jurang tak bisa diseberang. Manusia lain. Setan belum waktunya. Ingat waktu di Gerasa, Yesus turun perahu, didatangi legion yang tadi saya sebutkan itu. Kan mereka takut dan berkata, apa hubunganmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah kamu datang ke sini untuk melempar kami ke lautan api sebelum waktu? Mereka pakai bahasa, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Tahu nggak, setan itu masih bebas. Dia hanya terikat di mana ada anak-anak Tuhan yang beroperasi. Karena kita punya kunci kerajaan sorga, apa yang kita ikat terikat di sorga, apa yang kita lepas terlepas di sorga. Setan itu bebas, setan itu merajalela sekarang. Dia cuma nggak rajalela kalau ada anak-anak raja di sekelilingnya. Pernah lihat nggak kalau ada orang Kristen, setan nggak bisa beraksi. Dunia ini nggak bisa top evilnya karena masih ada gereja Tuhan di atasnya. Meskipun semakin hari semakin jahat. Tapi kalian harus tahu dulu, setan bebas, dia bisa keluar masuk dari gerbang itu ke lorong yang bukan lorong, sebuah jalan panjang wilderness belantara yang saya lalui. Bau sekali. Dan itu
kegelapan bisa gerak. Aneh kalau di dunia, kegelapan kalau nyalain lampu sirna. Nggak ada kegelapan bisa gerak di tengah-tengah. Ini kegelapannya menerpa dada dan perasaan pertama yang muncul. Padahal saya tahu saya siapa. Tuhan beritahu sama saya bahwa saya pergi ke tempat jahanam itu bukan karena dosa saya sudah diampuni, tapi karena dosamu. Bukan untuk menebus dosamu, itu Yesus. Tapi untuk memperingatkanmu, sebagai nabi kecil tak berartinya Tuhan Yesus. Saya ke situ karena dosa Anda. Dan selama roh saya ada di kemah ini, saya akan terus beritakan. Sekalipun tidak mengenakkan. Setelah kejadian itu saya bangun. Saya sering pusing di sini. Pinggul saya sakit, pundak saya sakit. Sampai 9 bulan kemudian saya khotbah di sebuah universitas swasta di Salatiga. Waktu saya lihat orang-orang bertobat, mahasiswa ribuan orang menerima Yesus. Tahun 2000 September itu, saya baru berangsur-angsur mendapat kekuatan baru. Selama saya diam, seperti ada hawa panas, seperti ada api membara di dada saya, dan saya semakin rapuh. Kembali ke gerbang itu, ternyata saya berada di gerbang tempat orang mati dikirim ke situ. Setiap hari entah berapa juta. Dan ketika terbuka, baunya itu seperti bau darah, bau daging, sekali lagi saya pakai kata seperti gosong, saya tidak bisa jelaskan, bau sekali. Dan saya dengar kertakan gigi jumlahnya mungkin jutaan atau lebih. Dan semua orang dengan bahasa 1001 macam mengucapkan selalu bergantian pelin-pelan antara mereka teriak minta tolong atau menghujat Tuhan. Tapi anehnya, tak satu pun mereka bisa menyebut kata Yesus. Pernah enggak kalau ditindih orang Kristen nih, setan kan enggak mau Anda keluarkan kata itu. Ya, nggak bisa ngomong Yesus kan? Karena ada ayatnya. Ayat itu nggak bisa berubah, sama dengan gravitasi, nggak bisa diubah oleh dunia. Ayatnya gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi ada satu hal yang saya temukan waktu dalam pengalaman, yaitu nama Yesus sudah cerai dari mulut dan lidah bibir mereka selama-lamanya. Forever that name is erased from their life. Sehingga kalau mereka sebut Yesus, ya lari semua tuh roh jahat. Mereka bisa sebut macam-macam. Tuhanlah menyebut atribut Allah, yang artinya dia adalah God atau apa. Tapi mereka tidak bisa sebut nama Tuhan, karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, the right name. Di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu nama, Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesia-nya Yesus. That name. Nggak bisa diucapkan, nggak bisa diutarakan. Ternyata saya berada di pangkal gerbang. Dan ketika terbuka, ada sebuah cahaya yang keluar dari belakang saya, yang membuat saya bisa melihat siapapun yang Tuhan tunjuk. Tapi anehnya, setan-setan itu nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi oleh urapan Allah. Nggak ada satupun orang di dalam neraka itu ada urapannya. Mereka nggak punya Roh Kudus. Saya melihat di sebelah sana berapa ratus meter sebelah kiri, yaitu kanan Anda, persis di daerah kamera kurang lebih di sana. Seorang wanita berparas ayu, mata saya bisa melihat dengan jelas. Dan ada puluhan roh-roh jahat yang berubah-ubah bentuk dengan cepat, dan mereka itu geraknya cepat, mereka itu makhluk supranatural. Jadi bukan laki atau perempuan, bukan begitu, tetapi mereka itu bisa. Setiap mereka adalah sebuah personality kepribadian yang evil. Masing-masing mencontoh master atau tuan mereka, majikan mereka, yaitu Lucifer. Tapi masing-masing punya kejahatan yang tersendiri dan luar biasa, satu persatu, menjijikan sekali. Dan mereka berkerumun di antara wanita itu dan chanting, dan mengatakan seperti ini, dusta, dusta. Saya tanya sama Tuhan dengan menangis sebelum sesuatu yang buruk terjadi, saya bilang, apa yang dilakukan wanita itu? Saya tidak bisa noleh, tidak bisa lihat wajahnya Tuhan. Dari belakang Tuhan Tuhan berkata, wanita ini berdusta. Saya langsung ngerti, kemungkinan besar itu dusta berhubungan dengan zina. Menutup-nutupi zinahnya atau apa. Tapi perasaan saya ngerasa gitu loh, kerasa, saya jadi peka. Tapi saya tidak tanya lebih lanjut karena saya panik juga. Tiba-tiba saya kira dia akan dilepaskan. Wanita itu berkata, ya saya dusta, lepaskan saya. Lalu mereka menyorongkan berbagai macam hal dan cara dan senjata yang tidak pernah saya lihat. Ke wajah wanita itu sesuatu seperti darah tersembur dan lidahnya diputus di depan mata saya. Ketahuilah,
Di dalam akhirat, panca indera kita bukan panca kali eternity. Artinya, panca cium kita lebih tajam, panca rasa kita lebih peka, panca lihat kita lebih jelas. Kalau manusia hidup di tubuh ini kan semakin hari semakin rabun. Tapi di sana semakin jelas. Jadi tidak ada di situ semua itu halusinasi. Kalau Anda rasa asin di sini, situ lebih asin. Kalau Anda rasa sakit di sini, panas, di situ lebih panas. Anda bisa rasa sedih di situ lebih sedih. Malah perasaan terhilang lagi. Tersesat selamanya. Padahal saya ini tahu saya siapa aja, saya bisa merasa seperti orang terhilang. Padahal saya tahu saya akan kembali karena Tuhan berkata, ini sebentar saja. Apalagi kalau orang ke situ, bukan karena misi, tapi karena penghakiman atau penghukuman Allah. Anda pasti akan merasa terhilang. Pahlawan paling berani pun tidak akan berkutik, tak akan berdaya. Saya melihat apa yang terjadi. Setelah itu diulang lagi, lindahnya tumbuh lagi. Setelah itu wajahnya kembali mulus lagi dan diulang lagi. Dan saya tahu wanita itu sudah akan begitu terus sampai tata putih. Lalu baik dia maupun puluhan roh jahat itu akan dilempar ke lautan api. Tidak ada yang menyiksa dia, semua akan disiksa bersama. Tak lama setelah itu dari sekitar tengah saya sini, berlari-lari dengan ratusan lebih banyak lagi roh jahat berkali-kali lipat kali-kali lipat wanita itu datang dalam sebuah sesuatu seperti tandu. Dia sudah bentuknya seperti tengkorak tapi masih ada sisa-sisa flesh atau dagingnya dan saya bisa melihat daerah kelamin prianya. Dan saya melihat dia di situ dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi ini? Dia berkata kepada saya, orang ini sudah mati cukup lama. Saya tidak tanya. Tapi asumsi saya ratusan tahun sudah. Karena orang kalau udah mati lebih lama, dia tergeser antriannya sampai ke situ. Nah, yang saya lihat waktu dibawa tandu ini, Tuhan membawa secara supranatural mata saya untuk melihat ujung daripada kerajaan maut adalah lautan api. Saya bisa melihat bubungan daripada asap yang begitu besar, pratanda apinya luar biasa. Namun tak bisa lihat ujung si setan merah itu, api itu, berarti betapa dalamnya jurang tak bertumpu itu. Dan saya tanya sama Tuhan, adakah yang sudah terlempar ke dalam? Tuhan bilang, tidak ada yang berkuasa melempar ke lautan api, baik manusia maupun setan, kecuali Tuhan setelah tahta putih dibangkit, berdiri. Tak ada seorang pun. Dan satu hal yang ditakuti di neraka itu, di kerajaan maut adalah lautan api. Dan mereka tahu, setan tahu, dia akan berakhir di sana. Siapapun yang menghirup, bahkan masih jauh mendekati saja, akan keluar cacing-cacing, sesuatu seperti cacing-cacing, seperti, bukan, tapi seperti maggots yang tidak bisa mati, yang akan muncul dari seluruh tubuhnya. Siapa yang menghirup asap itu, akan keluar maggots dari dirinya. Dan saya melihat pria itu dicenting, di mantra dan semuanya tertawa-tawa seperti seolah-olah nostalgia, ayo, dan salah satu seruan terkeras yang saya dengar adalah masturbasi. Langsung immediately laki itu tidak lagi dijamah, setan itu udah bosan kali. Tapi dibawa dekat lalu diambil kembali, dibawa dekat penuh resiko bagi setan-setan itu. Karena mereka paling takut dengan lautan api, karena mereka akan dilempar ke situ suatu hari nanti. Tapi ketika pria itu megap-megap mulutnya, tersirat, tersumbar keluar dari seluruh lubang tubuhnya, kuping, telinga, mata, semua, termasuk dari kelaminnya, keluar maggots yang memakan fleshnya hidup-hidup di depan mata saya dan terkubur dengan maggots itu. Sebagian besar, sebagian kecil, sebagian berbentuk, wajahnya berbentuk seperti manusia dari maggots itu. Dan saya menangis dengan keras dan berkata, save him! Saya mendengar suara seseguan di belakang berkata, it's too late my son, it's too late. Di sebelah sana, saya kasih 3 aja, padahal saya lihat dari puluhan dan ratusan. 17 tahun saya cuma kuat kasih 3. Di Taiwan saya pernah saksikan yang keempat, udah itu aja. Di Taiwan saya sampaikan tentang seseorang yang aborsi, tapi saya tidak kuat hari ini, I'm sorry. Ada satu laki sesama, kurang lebih umurnya sama, ternyata mereka papa dan anak, tetapi di sana mereka memakai tubuh yang jauh lebih muda papanya. Tubuh kebinasaan itu. Dan mereka diadu, mereka tidak jamah. Dan saya melihat pertama kali ribuan setan sekeliling mereka. Dan saya melihat sebagian berbentuk, yang kali ini saya melihat lebih banyak sayapnya, tidak ngerti saya artinya apa. Dari setan-setan itu.
Dan saya melihat mereka mengerumuni dia. Mata saya menembus semua badan-badan roh jahat itu untuk bisa melihatnya, dan Roh Kudus beritahu sama saya, mereka adalah ayah dan anak, sama-sama mati di luar Tuhan. Mereka saling membenci kesumat dalam hidup ini. Lalu berikutnya saya melihat mereka harus saling menganibal satu sama lain. Sudah cukup sampai sana. You may laugh at me. Cool. Go ahead. Go ahead. But my hands are free from your blood. Tanganku bersih dari darahmu. Aku beritakan Injil sebisa mungkin kepadamu. Oh, I love you. I really love you. You cannot pay me enough, tidak bisa membayar saya cukup untuk membuat saya memberitakan firman seperti ini. Jikalau Anda tersesat setelah hari ini, itu bukan lagi pilihan kami. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 terakhir dengan ini. Buka. Yang ini kita baca. Munculkan di sini juga. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Hari itu Petrus berkhotbah seperti saya, atau lebih tepatnya hari ini saya berkhotbah seperti dia. Mereka seperti ditusuk pisau dan pedang bermata dua. Mereka bertanya, what must I do? Jawab Petrus kepada mereka ayat 38, bertobatlah. Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please, please, repent. Please, jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please, bertobatlah. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi. Berkata, Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please. Oh. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dimulai dengan itu ya. Pengenalan akan Allah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayo semua berdiri. Stand up. You choose. Heaven or hell, it's your choice. Kami Gereja Mawar Sharon sudah melakukan bagian kami, yaitu taat memberitakan, dan jemaat taat mengajak. Pilihan tidak bisa kami. Tidak bisa orang-orang yang ajak kamu, yang doakan kamu tadi itu. Tidak bisa. Kamu yang harus memutuskan. Tapi mungkin di sini ada yang merasa, tapi aku ini susah. Setan itu terlalu banyak belenggunya. Tenang, tenang. Saya akan pukul kepalanya dengan nama yang tidak pernah pisah dari mulut saya dan dari keturunan saya. Yesaya katakan, I will not take my name away from your descendants. Saya akan pukul penyanderamu sehingga dia silau sebentar kena terang. Waktu itu kamu majulah ke dalam tangan pelukan Bapa karena perbuatan Yesus. Jangan tunda. Kalau sudah silau, dia nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa tahan dia, setan nggak bisa dibunuh. Dia akan dihakimi suatu hari, tapi sekarang waktunya membebaskan tawanan. Kalau dia sadar, setelah waktumu kadaluarsa, baru mikir-mikir iya nggak ya, dia pasti akan membelenggumu. Lebih dari sebelumnya, kamu pasti tidak akan ketemu aku lagi selama-lamanya. Percayalah saya, kita kalau ketemu pun akan beda. Dan lain kali pun mau diajak ke gereja, nggak akan pernah sama sekali ditawan, hampir terlepas. Maka penawanmu tak akan mengulangi kesalahan 2 kali atas hidupmu. Karena itu KKR seperti ini, bukanlah panggilan boarding sebuah pesawat. Tetapi KKR seperti ini adalah panggilan terakhir sekalipun kamu masih muda. This is the final call. My type of preaching, khotbah saya adalah final call. Kalau ini tidak mempan dengan kamu, khotbah, mari kita semua diberkati, ikut Tuhan supaya kaya, nggak akan mempan sama kamu untuk meninggalkan dosamu.
Kalau ini tidak bisa runtuhkan narkobamu, nothing will. I'm not the best preacher. Aku bukan pengkhotbah yang paling hebat, yang paling fasih, bukan yang paling suci. Tapi izinkan saya katakan aku yang paling berani. Please, bertobatlah. Udah kayak orang gila kan ngomong gini. Saya tidak mau hilangkan satu informasi, gara-gara itu lengah. Kamu tidak mengerti dan masuk neraka. On my part, I give my all. No, it's your part. Lihat di tangan saya ada sebuah rantai sebagai lambang bahwa setan yang membelenggumu suatu hari jangan salahkan dia, karena ini kepilihan, adalah putusanmu. Kau sudah diberi kesempatan untuk bebas, merdeka. Rantai ini dengan satu kalimat, saya tidak akan dua, saya tidak akan tanya siapa mau terima Tuhan sini, angkat tangan terima kasih, angkat tangan terima kasih. Oh yang di sini saya tunggu lagi, tidak akan begitu. Ini perang saudara, perang tidak begitu caranya. Ketika saya pakai satu kalimat, iblis dalam nama Yesus lepaskan, ulang lagi. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, maka belenggumu itu akan patah. Waktu itulah majulah dengan bawa barang pribadi, jangan ada kehilangan apa-apa. Waktu itulah maju ke sini, waktumu cuma 20 detik. Setelah tidak maju, ya sudah jangan maju. Itu keputusanmu. Kalau kamu mau tanya, kalau di sini kalian mau tanya dengan orang sebelah kanan kirimu, aku maju nggak ya? Aku nggak maju ya? Dua-dua nggak usah maju. Sebab nanti di akhirat, pengadilan tata putih, mamaku dan mamamu pun tidak akan berdiri membela kita. I love you with all my heart. I want you saved. I want you saved. I want you saved. Dan hari ini adalah hari keselamatanmu. Kalau kalian mau maju, yang di luar juga cepat masuk ke dalam, keluar dari kursinya, pergi ke aisle atau lorong-lorong yang bisa dijalani. Nanti waktumu cuma sebentar. Sebelum setan tahu apa yang terjadi, 17 tahun, 100.000 jiwa saya lihat masuk dalam kerajaan Allah lewat kesaksian ini. Tapi setiap jiwa berharga bagi Tuhan, aku akan tunggu satu lagi akan masuk dalam kerajaan Allah lewat firman Tuhan. Siapkan dirimu, semua jemaat AOG sudah diselamatkan. Yang boleh tinggal berdiri di tempat hanyalah orang-orang yang sudah yakin, 100% yakin bahwa kalau dia mati dia diselamatkan, dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Yang bisa cuma tinggal di tempat adalah orang yang melayani, yang sudah mengerti siapa Kristus itu, yang sudah paham, yang sudah mengenal dia, sudah mengasihi dia. Sisanya yang belum tahu, belum pasti, yang jauh, yang pura-pura, yang sama sekali tidak kenal, bukan dari latar belakang Injil Kristen apa, ini waktunya. Dan yang sudah hamba, anak-anak Tuhan, anak jemaat AOG, mari kita sekarang berdoa sembahyang pakai bahasa lidah, bahasa roh. Mari kita peperangan rohani, minta tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan pada sore hari ini. Tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan. Semua akan mengalami pekerjaan Tuhan. Akan terjadi hujan keselamatan. Korabatagamaya salalabalabala. Shigabarabatagamaya salam. Shigabarabatagamaya salalaba. Yang berniat untuk maju cepat ke lorong-lorong. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, tangan-tangan daripada pagar manusia akan dilepaskan. Waktu itu majulah dan terimalah Tuhan. Akui dosamu dan terimalah kasih sayangnya. Ora baba baba ya sadalalaba. Ora baba baba baba. Iblis dalam nama Yesus lepas. God! Come on! Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar
pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan
tak kau menghina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau menghina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti saya berdoa, sebab dengan hati kita percaya kita dibenarkan dan dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Setiap kalimat ini adalah kehidupan. Percayalah segenap hatimu. Mari kita undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tapi Engkau mencintai aku, mati bagi aku 2000 tahun lalu, karena tidak ada jalan lain. Terima kasih ya Tuhan. Thank you. Thank you so much. Tuhan Yesus, masuklah di hatiku, di hidupku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Aku percaya Kau bangkit pada hari ketiga. Kuburmu kosong. Engkau anak Allah yang hidup. Jadilah Tuhanku di hidupku. Kau hidup melalui aku. Tuhan, mulai hari ini beri kerinduan untuk bertumbuh dalam firman dan dalam pelayanan. Aku mengasihimu. Thank you Tuhan untuk apa yang Kau lakukan bagi seorang berdosa seperti aku. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan untuk mereka. Kalian yang berlutut bisa berdiri semuanya di tempat, jangan beranjak dulu, hanya berdiri saja. Kalian lahir baru hari ini, dan saya bicara dari hati yang paling murni. Hari ini kalian karena Yesus 2000 tahun lalu, tapi juga karena ada orang mengajakmu 2 hari yang lalu. Hari ini beribu-ribu malaikat bersuka cita bersorak-sorai di sorga. Jikalau ada satu, hari ini ribuan yang menerima Tuhan. Dan kalian tahu nggak, kalian beribu-ribu menerima Tuhan karena apa? Karena nenek moyangmu. Ingat tadi, yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, kepada orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang lebih terbeban untuk membimbing kalian kecuali yang melahirkan, kecuali yang mengajak dan mendoakan. Karena itu saya beranikan diri untuk mengajak kalian bergabung di Army of God ini. Karena ini adalah orang-orang yang mendoakan dan mengajak kalian. Mereka pasti paling terbeban dengan yang kandung. Pasti yang kandung orang tuanya yang akan memperhatikan mereka. Kalau anak cangkokan adopsi, tidak semua orang ready. Kalian lahir di sini, bertumbuhlah di sini, dibesarkan di sini. Catat, ini bukan KKR, ini kebaktian hari Minggu kita setiap minggu ya kayak gini. Di tempat yang sama, Minggu pukul 1,
Disinilah tempat penggembalaan domba-domba Kristus yang tidak lagi tersesat. Hari ini lebih dari 1 domba tersesat yang diselamatkan. Malaikat bersuka cita di sorga. Saya mau mengajak kalian yang belum dibaptis untuk dibaptis. Karena ini adalah pemuda, mahasiswa. Kemarin ada banyak dibaptis, sebagian lagi mesti tanya papa mama karena di bawah umur. Tapi kalian sudah mahasiswa, udah dewasa. Saya dorong kalian untuk dibaptis. Apalagi yang belum pernah, udah jelas lah ya. Firman Tuhan berkata tadi, bertobatlah dan bukan atau mungkin. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah mengampuni dosamu, kamu akan terima Roh Kudus. Ayo dibaptis, jangan takut. Baptis itu buat apa sih? Kalau memang serius, kenapa takut kawin sama Tuhan Yesus? Mengerti maksudnya? Kalau orang mau pacaran, masa mau pacaran 30 tahun? Kalau seorang wanita punya seorang pacar pria, kalau dia bilang serius, berani nikahi dong suatu hari. Kalau kalian memang betul-betul keputusanmu ini dari hati yang sungguh, gak akan takut berkata, aku berani dibaptis, cetuskan pada dunia, aku milik siapa? Aku dibaptis dalam nama Yesus. Yang belum dibaptis, berikan dirimu dibaptis. Kalau saya jadi kalian seperti di Burma, Myanmar, mereka cemplung dengan pakaian mereka pulang, tuh ribuan orang di Burma dengan bajunya basah. Di sini salibmu lebih kecil, kita sediakan baju. Jadi kalian pulang kering seperti sekarang. Ayo berikan diri, jangan ditunda seperti Filipus waktu berkhotbah ke orang sida-sida dari Ethiopia. Dia langsung minta, bukan Filipus yang minta, ini sekarang Filip yang minta. Itu dulu bukan Filipus yang minta, itu sida-sidanya yang minta. Bolehkah aku dibaptis? Itu ada kolam, aku mau cemplung di sana. Filipus berkata, kalau kamu yakin percaya, bisa. Siapa di sini yang belum dibaptis? Tapi kalau mungkin kalian kecilnya, tapi kecilnya kan saya pernah dulu dibaptis, bukan metodenya. Tapi kalau kecil kalian tahu apa? Baptisan itu pertobatan. Ingat tadi nggak Kisah Rasul, kata-kata Petrus, bertobat dulu, lalu dibaptis. Bukan sebaliknya, baptis itu ikut-ikutan. Baptis bukan ritual agama. Baptis itu pertobatan. Kalau kalian belum pernah, dulu kecil cuma ikut-ikutan. Tapi kalau sudah pernah waktu besar ya sudah nggak usah. Sudah mundur dari Tuhan lalu kembali nggak usah dibaptis lagi. Tapi kalau kecil dulu loh, masih balita, masih umur 6, umur 7, kayak saya dulu juga pernah. Berarti kalian perlu untuk dibaptis sebagai murid Yesus, bukan sebagai anak mama. Siapa di sini belum dibaptis yang mau dibaptis? Angkat tangan hari ini. Tetap angkat tangan, jangan. Oh haleluya, lihat di situ ya. Ada tulisan baptism. Nanti itu ada pen, ada laser pen. Nanti kalian setelah ibadah langsung serbu yang sebelah sana, langsung dibawa untuk dibaptis. Oke? Sekali lagi yang mau dibaptis tadi angkat tangannya. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Glory to Jesus. Terakhir, saya nggak mau berhenti di sini. Sekarang adalah zaman edan, pencobaan luar biasa. Orang penuh Roh Kudus aja bisa jatuh, apalagi yang setengah-setengah atau kosong-kosong. Karena itu, saya mau berdoa untuk berkat Pentakosta untuk setiap orang yang merindukannya. Tuhan berkata begini, Yohanes Pembaptis sih, waktu dia baptis Yesus di air, dia berkata, nanti dia yang datang setelah aku membuka tali sepatu pun aku nggak layak. Dia akan membaptismu bukan cuma dengan air, aku dengan air. Dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Katakan Roh Kudus dan api. Nah itulah baptisan Roh Kudus. Yesus pernah mengatakan begini sebelum naik ke sorga. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan jadi saksiku di mana-mana. Lalu sungguhan terjadi Pentakosta. Mereka penuh dengan bahasa. Mereka penuh dengan lidah-lidah api. Lalu mereka mulai berbahasa lidah atau berbahasa Roh Kudus. Sekalipun ditafsirkan hari itu karena ada pesan. Tetapi Paulus menjelaskan dalam surat-suratnya di Korintus segala, bahwa bahasa roh yang untuk pesan ada. Tapi bahasa roh yang utama adalah untuk kita berkomunikasi dengan Allah dalam doa, itu bahasa doa. Roma 8 mengatakan kamu akan berdoa dengan keluhan tak terucapkan dengan bahasa manusia. Dan Allah akan mengerti hati nuranimu. Kamu akan sejahtera, bisa doa untuk masa depan, doa untuk masalah orang tanpa tahu. Dalam pengetahuan manusia kita, masalahnya apa. Indah. Caranya gimana? Yesus berdiri suatu hari dan dia berkata, barang siapa haus, dia bisa minum dari sungai Roh Kudus. Barang siapa percaya bahwa apa yang ditulis di Alkitab dalam firman ini adalah untuk dia. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran sungai kehidupan memancar sampai kekekalan yang dimaksudnya adalah Roh Kudus. Yesus berkata cukup haus, bukan untuk perdebatan antar denominasi. Bukan untuk kita sok-sokan ke depan, aku bahasa lidah kamu belum. Bukan begitu. Bahasa ini tool untuk doa syafaat, doain papa mama tanpa tahu masalah di kamar tidur mereka. Doain untuk masa depanmu, kamu gak tahu kan someday gimana. Pakai bahasa Indonesia 2 menit udah kehabisan kata.
Caranya gimana? Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibuka bagimu. Karena barang siapa yang meminta, diberikan. Barang siapa mencari, dia mendapat. Barang siapa mengetuk, pintu dibukakan bagi dia. Yesus cuma bilang haus dan minta. Saya tidak bisa ajari bahasa lidah, bahasa Roh Kudus, itu karunia. Tetapi saya bisa ajari kalian untuk beriman memintanya. Begini caranya, saya tuntun kalian berdoa. Lalu setelah saya berkata dalam nama Yesus amin, saya ikat semua bahasa Indonesia, bahasa manusia yang kita kenal. Saya lepaskan hanya bahasa Roh Kudus di tempat ini dengan iman. Sebab apa yang kuikat terikat di sorga, apa yang terlepas di sorga. Itulah otoritas hamba-hamba Allah. Setelah itu ketika saya berkata amin, semua kita berbahasa roh yang keras. Nanti akan tertular lidah-lidah api di atas setiap kepala dan kehidupan orang-orang yang haus menerimanya. Are you ready? Nggak usah mikirkan nanti mau ngomong apa. Akan terjadi sendiri. Lidahmu akan digerakkan Tuhan sendiri. Hidupmu akan diubahkan dan kau akan dipenuhi Roh Kudus sendiri. Gak ada yang ngajarin. Ini adalah iman untuk menerima. Are you ready? Siapa yang belum menerima bahasa roh? Angkat tangan yang rindu. Angkat tangan, angkat kedua tangannya, jangan diturunkan. Oh haleluya, termasuk yang di belakang yang sudah berapa bulan diselamatkan. Oh haleluya, mau ikuti saya berdoa dengan keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya haus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Aku ingin bahasa doa. Aku mau jadi saksi yang berani sampai ke ujung bumi. Tuhan, aku percaya apa yang dikatakan Alkitab benar. Itu untuk saya. Aku minta, aku terima, aku cari, aku dapat, aku ketuk. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi aku sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Are you ready? Amin. Oh, jangan berhenti. Hanya saya yang berbahasa Indonesia. Oh, Inadala bayasa. Inamadala bayase. Jangan berhenti. Hanya saya yang berbahasa Indonesia. Tuhan melepaskan bahasa lidah. Lidah-lidah sorga. Lidah-lidah api. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terus. Terima. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Haleluya. Saya melihat banyak orang berdoa dalam bahasa roh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk curahan Roh Kudus. Terima kasih Kau beri Roh Kudus-Mu memenuhi kami. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love. Angkat kedua tanganmu semua kita. My chains are gone.
my God, my Savior. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My Savior Has ransomed me, and like a flood, His mercy unending love, amazing. Sekali lagi, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing, unending love, unending love, amazing, unending love, amazing. Hallelujah! Revival! Amen! Haleluya! Tolong lihat saya. Sekarang kita semua sudah kembali kepada gembala jiwa kita, gembala agung maksudnya, Yesus Kristus. Tapi Tuhan selalu menentukan gembala-gembala di dunia ini yang tidak sempurna, namun sayang sama kita, terlebih dulu cinta sama Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Saya perkenalkan karena banyak sekali anggota baru hari ini. Come here please. Cik Mac adalah gembala atau youth pastormu. She is your youth pastor, gembala anak-anak muda, Army of God di Gereja Mawar Sharon. Seorang yang sangat cinta Tuhan. Saya dan istri kenal mereka, suami istri, dengan Ko Wiki, mengenal mereka secara pribadi. Saya percaya kalian berada di tangan yang benar dan tepat untuk bertumbuh di sini. Go take the stage, Miss Mac. Kasih tepuk tangan. Saya percaya satu hal, setiap orang yang datang ke tempat ini, kalian sudah ditebus dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Untuk ini, sebagai keluarga rohani, boleh nggak sapa kanan kirinya dan katakan, selamat datang ke kerajaan Tuhan. Kebenaran dan kerajaan Tuhan adalah bagian daripada anak-anak terang. Kebenaran adalah bagianmu, kerajaan surga adalah bagianmu. Untuk itu, ini adalah keluarga rohani. Di kanan kirimu adalah kakak-kakak dan adik-adikmu, saudara seimanmu. Mari sama-sama kita bertumbuh bersama. Dan bagi setiap dari kita, pulang dari tempat ini, saya patahkan setiap kuasa kegelapan yang akan merebutmu kembali kepada manusia lamamu. Karena engkau telah menjadi baru. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami ingin sekali bertumbuh bersama. Saya melihat tadi ada di depan wajah-wajah yang tertawa dengan sukacita karena bukan saja menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi juga mengalami Roh Kudus. Yang mengalami kebaikan Tuhan di siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Yes, ada sungai sukacita yang mengalir. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya sungguh bersukacita. Dan saya minta setiap orang yang maju altar call yang memiliki gelang berwarna oranye, bisa kembalikan gelangnya di kotak-kotak yang dipegang oleh panitia. Di mana melihat orang yang pegang kotak boleh masukkan gelang warna orange itu. Jangan lupa. Mas. Dan juga bagi yang mau dibaptis boleh ikut sign baptisan. Itu kotak-kotaknya juga ada yang di situ, itu lihat kotak-kotak berjalan. Itu bukan kotaknya terbang, tapi di pintu juga ada kotak-kotaknya, di sini di depan juga ada ya. Pastikan gelang-gelangnya masuk ke sana supaya kita terus bisa bimbing. Susah sekali untuk berpisah, terus terang. Saya ingin persilakan semuanya duduk lagi, tapi nggak mungkin. Saya ingin fellowship, saya ingin nyembah Tuhan sama-sama bersama dengan semua teman-teman, adik, kakak, rohani sekalian di rumah ini. Tapi saya tahu, setelah doa berkat, it's not a bye, it's not a say goodbye. Tapi kita akan bertumbuh bersama-sama di rumah ini, amin. Let's start the journey together. Tapi harus pulang dulu. Angkat kedua tanganmu, terimalah doa berkat.
Damai sejahtera sukacita Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, Putra Roh Kudus menyertai kalian. Diberkatilah keluar masuk kalian, dilindungi dengan tembok perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kalian. Dan bukan cuma hidup kalian, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kalian juga menerima dampak kerajaan surga. Maka peganglah kebenaran itu, bagianmu adalah kerajaan surga. Pulanglah membawa kabar baik ini dan ceritakanlah kepada orang banyak. Dan Tuhan Yesus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha yang terima. Katakan amin. I'll see you again. God bless you.